Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Kali ini hanya video singkat ya. Sebelumnya jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada saya dengan cara klik subscribe dan tombol loncengnya agar saya terus bersemangat dan konsisten untuk membuat konten-konten tentang pusaka Nusantara ya. Baik, ini sebenarnya video singkat saja, kembali lagi pada pokok bahasan. Nah, pada video saya sebelumnya itu kan saya ada mereview sebuah pusaka yaitu keris Melayu Palembang ya dengan berdapur Palembang. Dan dalam video itu saya jelaskan bahwasannya untuk ketika proses mereview itu kan bilahnya tidak bisa dicopot dari hulu ya. Jadi untuk di tangan sebelumnya itu mungkin tidak pandai atau tidak tahu cara merawat. Jadi sebenarnya kalau untuk di puting atau besi keris ini dia tidak boleh disatukan dengan hulu ya. Maksudnya dalam hal ini disatukan mati begitu. Jadi dilem dengan menggunakan perekat. Jadi ini yang terjadi. Seharusnya kan kalau untuk kaidahnya besi atau puting ini kan dia diikat benang atau tali atau rambut ya. Kalau zaman dahulu para pemegang keris itu sengaja memanjangkan rambutnya kemudian melilitkan rambutnya untuk dimasukkan ke dalam hulu agar ketat. Dan ini yang terjadi ialah bahwa kalau untuk hulunya tadi ini dilem mati. Jadi putingnya ini dimasukkan ke dalam hulu tetapi diberi perekat begitu. Jadi sangat susah dilepas. Tadi saya coba melepasnya dengan cara saya rebus dengan air yang mendidih, kemudian ketika airnya dimasak ya, setengah mendidih itu saya masukkan kerisnya lengkap dengan hulunya. Kemudian ketika mendidih itu saya angkat sekali-sekali dengan kain, saya putar-putar. Kemudian setelah sedikit goyang saya masukkan kembali, kemudian saya putar lagi dan akhirnya berhasil lepas. Tetapi yang sangat disayangkan inilah yang terjadi apabila kita merekatkan mati puting ke hulu ya. Jadi itu tidak bisa dirawat. Jadi lama kelamaan berpuluh-puluh tahun tidak bisa dibuka. Tentu puting di dalam ini akan korosi. Akan korosi di dalam karena kan tidak bisa dirawat ya, tidak bisa dibuka kemudian diberi minyak. Jadi ia korosi di dalam. Nah, ini tadi setelah saya buka, ini hasilnya patah. Paling ini tersisa sekitar 4 cm. Tersisa sekitar 4 cm. Dan ketika sudah berhasil saya lepaskan, kemudian saya masukkan lagi, ini tidak bisa masuk. Artinya ketika dimasukkan hanya sampai di sini, batas ini untuk pesinya yang masuk. Jadi ada kelebihan pesi atau putingnya, jadi sangat jelek. Dan setelah saya cek, ini untuk dimasukkan ini dengan menggunakan bantuan kain-kain ya, kain saking lamanya ini. Jadi ketika direkatkan dengan menggunakan kain, ini hasil dari kain menumpuk. Jadi sangat lama. Kemudian patahannya ada di sini. Patahan dari sisa putingnya ada di sini. Dan itu tadi sudah saya bersihkan ya. Ada beberapa bagian tadi yang sudah keluar yang patah. Sebentar, di mana dia? Nah, seperti membentuk seperti ini. Jadi sisa patahan yang di dalam itu keluar. Begitu. Jadi kaidahnya jangan sampai kita merekatkan atau memberikan lem ke hulu, memberikan lem puting ini untuk melengketkannya ke hulu. Jangan sampai, karena itu sangat berbahaya ya. Ini untung masih tersisa sekitar 4 cm. Jadi nanti akan saya rendam, kemudian saya bersihkan, nanti akan dibantu dengan dililit benang, ini masih bisa digunakan. Begitu. Jadi jangan sekali-sekali kita untuk melem
puting ini ke hulu, jangan. Jadi cukup diberi benang, kemudian dimasukkan ke hulu. Kaidahnya ya memang hulu itu bisa berputar, bergoyang begitu. Karena kan kaidahnya memang atau pakemnya memang kan tidak boleh dilem, tidak boleh direkat. Memang dia bergerak. Karena senjata keris itu kan pusaka, bukan pusaka untuk senjata tebas, melainkan tikam. Jadi tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah sebenarnya ini goyang atau bisa berputar. Karena memang seperti itu kaidahnya. Jadi kalau dilem, diberikan perekat, tidak bisa dirawat. Jadi berpuluh-puluh tahun di dalam dan tidak bisa dirawat, lama-lama dia akan korosi di dalam. Begitu. Dan ini masih ada sisanya. Sebentar. Nah, itu masih ada sisa dari bekas puting atau pesinya. Jadi ini akan saya coba usahakan keluar. Karena ini belum bisa masuk sepenuhnya. Begitu. Jadi ini pelan-pelan akan saya keluarkan untuk sisa puting atau pesinya di dalam. Jadi begitu, jangan sampai kita merekatkan atau memberikan lem ke hulu. Pesinya ini ke hulu atau putingnya, jangan. Kaidahnya memang diberikan benang kemudian dimasukkan ke hulu. Memang bergoyang, memang berputar. Tidak boleh dilem mati begitu. Karena kalau dilem mati kita tidak bisa melakukan perawatan. Sangat sayang sekali. Jadi video ini dibuat sebagai edukasi. Jadi memang keris itu cukup putingnya ini diberikan benang atau kain, dililitkan, kemudian cukup dimasukkan ke dalam hulu. Begitu, tidak perlu dilem. Kalau dilem ya akibatnya seperti ini, korosi, kemudian sisa patahannya di dalam. Tidak bisa dirawat. Nah, ini nanti akan coba saya perbaiki ya. Ini yang cobel ini nanti akan saya perbaiki dengan memberikan lapisan di dalam ini kertas terlebih dahulu, kemudian diberi serbuk kayu dan diberi lem Korea. Karena ini untuk menyelamatkan hulu bawaannya ya, original setnya. Begitu. Baik, dikarenakan baterai sudah lemah, sampai di sini dulu ya video kali ini. Oh, bukan baterai lemah, tetapi penerangnya yang mati. Iya, baterai penerangnya, bukan baterai handphonenya. Nah, ini saya menggunakan cahaya handphone. Nah, jadi sekali lagi jangan dilem. Biarkan dia dengan benang, diikat dengan benang, kemudian masukkan ke hulu. Kalau tidak seperti ini akibatnya. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya agar saya terus bersemangat ya membuat konten tentang pusaka Nusantara. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.